أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat wisata Hatian TV yang dirahmati Allah, yang sudah siap dengan Al-Quranul Karimnya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah ayat 254. Kita ngaji bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun. Diikutin ya, saya baca, pemirsa semua ikutin. Dia dapat pahala bukan cuma dengar, tapi pahala baca juga. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Kita langsung bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa aja yang percaya, kata Allah, siapa aja yang yakin, anfiku mimma razaqnakum. Bersedekahlah kalian dari apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kalian semua, min qabli, sebelum datang pada kalian semua, ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, kita kalau ditegur ya sama Allah, disuruh sama Allah, diperintah sama Allah ya, dengan sebutan beriman, terus kita yang nggak ngejalanin, dikasih tahu nggak mau kemudian ngelaksanain, berarti kita bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Hari ini kita bicara tentang sedekah, bukan dari sisi fadilah, dikali 10, dikali 20, dikali 70,
dikali 700, dikali tidak terhingga. Tapi dari sisi peringatan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keburu meninggal, terlambat, keburu nggak bisa bersedekah. Siapa saudara yang bisa bersedekah? Yang masih hidup. Kalau udah pada mati, udah tergantung nanti ahli warisnya dah. Kalau ahli warisnya pada ingat sedekah, insyaallah ya, kita sebagai abangnya, sebagai ayahnya, saudara sebagai ibunya, sebagai neneknya masih bisa, masih sempat. Maka penting saudara-saudara semua kemudian menginsafkan diri, apalagi kita nih menjelang tahun baru ya, 2012 ya, yang belum tentu kita bisa nyampe tanggal 1 Januari, belum tentu. Maka ya, kita coba sedekah akhir tahun. Umpama kata kita meninggal dunia pada tanggal 31 Desember misalkan, kita udah sempat ngebelah rumah kita gitu. Ya. Udah sempat kemudian kita bilang sama Allah, gajian bulan Januari, ya Allah, awal tahun buat engkau dah. Saya punya cincin kawin, udah saya pakai belasan tahun. Udah gak muat, udah tambah gemuk. Ya Allah, saya kasih deh buat engkau, udah gak kepake. Nah, kemudian Anda meninggal dunia, maka insya Allah ayat ini tidak berlaku buat saudara. Nah, kejadian soalnya udah terjadi. Bagaimana kemudian ya Allah memberikan fadilah kepada kita? Kita coba bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV, di pesantren Darul Quran. Anak-anak santri setiap hari Jumat ya diseru untuk kemudian bersedekah hari Jumat. Karena memang berbeda sedekah hari Jumat, sedekah di Sayyidul Ayyam, di hari yang mulia, subhanallah. Kita pun menyeru kepada wali-wali santri, wali-wali murid Darul Quran ya, dan semua wali-wali murid di semua sekolahan yang hari ini ada bersama Yusuf Mansur di depan layar kaca. Coba nyawaitukan untuk sedekah setelah selesai ini acara. Bismillah, orang miskin mana yang belum saya kasih makan? Siapa yang bisa saya berangkatkan umrah? Siapa yang kemudian bisa saya berikan pakaian? Siapa yang kemudian bisa saya berikan beras? Keluar dari rumah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah kita ya, menjadi kemudian kita husnul khatimah wafatnya. Alam kubur kita juga dibikin indah sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan raudhah min riyadil jinan, dijadikan taman-taman surga. Subhanallah. Allah bilang nih, Allah mengingatkan pada kita semua, anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah kepada Allah apa-apa yang aku berikan kepada kalian semua. Jadi yang kita berikan pun sesungguhnya bukan milik kita kan, milik Allah Azza wa Jalla. Kayak kita dikasih sama emak kita nih, buat lo 500, lo bagi emak lagi deh. Dari 500 tuh berapa lo mau bagi? Kita bagi dah tuh 100 per 200. Sesungguhnya bukan duit kita itu, tapi duitnya dari emak kita. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita bukan duit kita, tapi duitnya sendiri. Min qabli, sebelum kalian semua apa? Ayyatiya yaumun, datang hari di mana kalian semua tidak bisa lagi apa? La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun, tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa jual beli, tidak bisa bersahabat, tidak bisa saling tolong menolong. Intinya apa? Jangan sampai terlambat kita. Wal kafiruna humuz zalimun, mereka yang menolak perintah ini. Begitu saya suka menerjemahkan saudara. Wal kafiruna ini tidak harus selalu orang-orang kafir yang pengertian non muslim, tidak. Tapi saudara yang menolak konsepsi sedekah pun disebutnya wal kafiruna. Anda orang kafir menolak. Saya sering bilang begini, ente percaya nggak kalau sedekah itu dibalas 10 kali lipat? Terus ente bilang nggak percaya, kafir. Kafir, langsung jatuh kafir. Tapi kalau saudara bilang percaya sih, cuman namanya ragu-ragu. Ragu-ragu. Ada yang bilang lagi, saya percaya Ustaz,
cuman nggak dulu dah. Itu namanya bodoh. Bodoh. Udah tahu ada jalan yang bisa lebih cepat datangin rizki lebih banyak lagi, tapi saudara tidak mau. Disebutnya adalah minal juhala, minal jahilin. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kafir. Ya, orang-orang yang menolak kebenaran, humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang kemudian merugikan dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini kita turun gaji nih. Ini duit masih penuh. Masih penuh nih. Tuh waga patma 6 jupanan lo. Biasanya siklus sedekah kita itu, kalau kemudian makin habis duitnya, makin habis, udah di sini, baru saudara sedekah. Kalau saudara sedekahnya di sini, nanti insya Allah nambah lagi sih. Jadi begini nih, tuh waga patma 6 jupanan lo, hidup lagi. Nah, tapi saya ajarkan saudara-saudara semua, jangan nunggu sampai di sini posisinya. Jadi begitu turun gaji ini di sini, langsung yang ini dibuang. Begitu ini dibuang, posisi kan begini nih. Tuh, waga patma 6 jupanan. Di sini kan, posisi duit masih 1 juta. Balok yang paling atas Anda buang. Nanti langsung begini nih posisinya. Tuh, waga patma 6 jupanan loh. Oh, duit Anda akan jadi begini. Belum nyampe di sini. Belum nyampe di sini nih, saudara sikat lagi di sini, maka posisinya akan begini. Ya, posisi ini di sini kan, begitu Anda nerima, lewatin lagi, maka belum sempat ke bawah dia naik lagi. Terus akhirnya ada quantum changing, ya, ada perubahan yang kuantum buat saudara semua. Tapi emang kita nih kacau sih. Udah tinggal recehan itu, tinggal ampas. Ya, ada 110.000. Ya, alias ada 2 pecahan. Pecahan 100.000 sama pecahan 10.000. Nah, yang mana yang saudara sedekahkan? Yang ini, bukan yang ini. Kenapa saudara sedekahkan yang kecil? Ya udah begitu dah, nggak tahu ini udah bawaan orok aja. Pokoknya sedekah mah paling kecil aja buat Allah. Ya. Ini kalau 10.000 yang saudara bawa. Kalau saudara bawanya 115, alias ada pecahan yang ketiga, pecahan 5.000, yang mana? Yang 5.000. Ada lagi pecahan yang kecil lagi 116.000, alias ada pecahan yang 1.000. Yang mana yang saudara sedekahkan? Pasti yang ini. Ustadz udah begitu dah, nggak menteri, nggak anggota dewan kali, nggak orang kaya, nggak orang susah. Kalau udah lewat depan tromol mah, udah yang paling kecil. Bagaimana kalau saudara bawanya cuma 100.000? Apa jadi sedekah? Nggak jadi saudara sedekah. Belum sempat nukerin. Tapi ini tuh masih jauh lebih baik. Jangan sampai Allah bilang kita sama sekali sudah tidak bisa lagi bersedekah. Kenapa? Karena hari itu sudah datang buat kita semua. Allah mengingatkan siapa yang kemudian bisa bersedekah? Mereka yang masih sehat, masih hidup, masih punya, masih bisa beraktivitas. Kalau tidak, maka tergantunglah nanti ahli waris saudara semua. Tergantung anak cucu saudara semua. Jangan sampai itu terjadi. Beri pendidikan kepada anak cucu untuk kemudian rajin bersedekah, supaya tatkala kita di alam kubur pun kita masih dapat kebaikan anak cucu kita, karena anak cucu kita dia atas dunia sananya, ya dia di alam kubur nih kita nih, di dunia kemudian anak-anak kita bersedekah. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati Antv. Baik pemirsa, kita ngaji lagi, dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya.
anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Jangan nunggu nanti dah, jangan nunggu nanti. Ada seorang sufi, begitu saya dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya, melempar bajunya, pakaiannya keluar kamar mandi. Istrinya bertanya, kenapa engkau melempar pakaianmu dari kamar mandi? Kata si sufi, aku berniat menyedekahkan pakaianku dan aku tidak mau terlambat. Belum tentu aku bisa keluar dari kamar mandi. Subhanallah. Beda banget sama kita. Kita maju mundur. Jadi enggak ya? Ngasih enggak ya? Keluarin enggak ya? Lagi mikir-mikir gitu, duit udah hilang, duit udah habis. Ada cerita juga dikisahkan ketika saya masih menjadi santri ya. Saya tidak tahu cerita ini dari sisi kesahihan dan tidaknya, terserah lah, ini urusan orang-orang yang ahli hadis. Oleh guru-guru saya diceritakan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, minta dinikahkan besok pagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat kemudian berbisik kepada Nabi Ibrahim. Sepeninggal anak muda ini, malaikat datang, lalu si malaikat berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, anak muda itu umurnya tidak sampai besok pagi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pengen memberitahu anak muda ini, pengen ngejar, pengen ngasih tahu, tapi akhirnya dia memilih, ya sudahlah, biarlah kematian menjadi rahasia Allah saja. Ternyata besok paginya anak muda ini tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Lalu umurnya bertambah, sampai kemudian umur si anak muda ini 70 tahun. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim dikisahkan oleh guru saya, ya, bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, katanya umur anak muda itu dulu ketika dia masih menjadi anak muda, umurnya hanya nyampe malam itu saja, tidak nyampe besok paginya. Kok sekarang dia bisa sampai 70 tahun begitu? Subhanallah, malaikat bercerita, perintah sudah di tangan. Dari Baitul Ma'mur tinggal turun aja ke langit yang ke-7, 65431, lalu mencabut anak ini punya nyawa. Tapi kemudian Allah menahan tanganku, begitu kata malaikatullah. Kenapa? Karena menjelang tidurnya, anak muda ini kemudian bersedekah separuh dari kekayaannya. Subhanallah. Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak saudara kemudian menyedekahkan 1 bulan gaji saudara dari 12 bulan yang saudara terima? Buat anak-anak yang kepengen orang tuanya panjang umur, tidakkah tergerak untuk menyedekahkan motor dan mobil yang dia punya untuk panjangnya umur orang tua? Kalau memang iya, minta kepada Allah, ya Rabb, bismillah, saya mau sedekah panjangin umur orang tua saya supaya masih bisa menyaksikan saya menikah, ya Allah. Panjangkan umurnya orang tua saya dengan saya sedekah motor saya ini, ya Rabb, supaya orang tua saya bisa meminang cucu, supaya bisa menimang cucu anak dari saya, ya Allah. Untuk keluarin, kita minta sama Allah panjangin umurnya. Begitupun para orang tua, tidakkah kepengen melihat saudara-saudara kemudian menikahkan anak saudara? Tidakkah kepengen saudara-saudara punya anak dipanjangkan umurnya hingga saudara kemudian menemani anak saudara melahirkan? Tidakkah saudara kepengen dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang cakep, yang bagus, jangan pengen dipanjangin umur, sedekahnya recehan. Coba minta perpanjangan berapa ente kalau sedekahnya 1000? Semenit. Lumayan tak teman, iya alhamdulillah. Ya. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita jadi mikir nih menjelang malam tahun baru ya. Iya. Oke deh. Lalu kemudian malam tahun baru eksekusi. Siapa tahu malaikat udah nungguin di depan pintu. Tapi kemudian malaikat ditepok oleh Allah SWT. Balik. Balik. Orang ini sudah sedekah, balik. Tapi begitu orang ini bilang, nggak jadi deh. Kata Allah, balik lagi, cabut.
nyawanya. Gak usah tunggu sampai besok. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan semua panjang umur, jadi ahli sedekah, jadi ahli qiyamul lail juga, jadi ahli salat berjamaah tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kasih kami terus kesempatan. Kasih kami terus kesempatan untuk bisa bertaubat, memperbaiki diri dan bersedekah yang terbaik dari harta yang Kau berikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.